Kita kan ada prinsip sama kami. Apalagi filosofi orang Batak kan anak kokido hamoran diau. Jadi masih jenjang sekolah dasar lah. Dari SD sudah kami pacu. Nah, kalau di sekolah kalian tidak ada dapat juara-juara, bagus kalian gak usah sekolah. Dan udah saya kecam juga, camkan mana anak ini. Andalkan Tuhan setiap langkah kalian, itulah gue bilang. Apapun ceritanya, Tuhan andalkan kita. Memang kita sih nggak ada gaji bulanan ya, namanya parkir gaji harian. Jadi saya bilang, nak, mama cuman ada uangnya 100.000. Ya udahlah mak, nggak apa-apa kirim 100.000 tahanan tapi 3 hari makan apa adanya lah mereka. Terus sekalian lah ongkos Transjakartanya, ongkos-ongkos mereka lah. Nah nanti 3 hari kemudian si kakaknya minta, itu sebelum keluar uang beasiswanya. Mak aku juga mak minta, kadang ada 50.000 kirim. Sampai anak saya pun makan 1 hari sekali, sedih juga loh. 1 hari sekali gitu, sisanya dia makan kerupuk-kerupuk gitu. Gimana ceritanya bisa jadi tukang parkir? Jadi waktu itu pas aku lagi bertugas di lokasi, ada seorang wartawan dari Surat Kabar SIP yang salut ngelihat aku jadi juru parkir. Nah saat itu aku langsung diwawancarai oleh dia. Awalnya berita aku tuh hanya dimuat di berita hariannya SIP gitu. Tapi lama-kelamaan berita tersebut mulai tersebar dan akhirnya menjadi viral seperti ini. Maju terus, pantang mundur. Jadi sebetulnya sebagai seorang mahasiswi tentu fokusnya adalah belajar. Ya, betul. Ketika menjadi juru parkir itu di saat kalian sedang liburan, kemudian kalian isi sebagai juru parkir, kurang lebih seperti itu. Kenapa saat mengisi waktu luang kalian pilih sebagai juru parkir? Karena waktu itu aku kebetulan lagi pulang kampung, terus ngeliat orang tua juga lagi kerja keras di lokasi waktu itu. Mereka berjuang terus capek, aku ngelihatnya kasihan gitu. Jadi hati aku tergerak buat ikut membantu meringankan beban mereka. Pemirsa, podcast SIP lah. Kami kembali hadir ke tengah-tengah pemirsa dengan topik yang berbeda. Saya sendiri, Parlu Hutan Semarmata, didampingi teman saya. Dona Hutagalu. Kami akan mencoba berbincang-bincang dengan narasumber dan tamu kami dari Tebing Tinggi, yaitu Bapak Saud Silitonga, didampingi dengan istri tercinta, Ibu Elisa Buru Napitupulu. Saudara-saudari pemirsa yang kami hormati, kita sengaja menghadirkan Pak Saud dengan Ibu Elisa. Kenapa? Karena beliau ini keluarga yang sangat sederhana. Pekerjaan juga tukang parkir di Tebing Tinggi. Sama ibu dan bapak, kerjasama yang baik di lapangan. Tetapi saudara pemirsa, beliau mempunyai 3 orang anak. 3 ya? Kebetulan 3 orang putri semua. Cantik, baik. Dan salah seorang putri mereka yaitu sekitar bulan Januari lalu ya Pak ya. Bulan Januari lalu sempat viral di media sosial karena sebagai seorang mahasiswi dari Universitas Indonesia program studi geofisika. Saat libur semesteran pulang ke Tebing Tinggi. Ternyata dengan sukacita putri mereka, siapa namanya Pak? Weni ya? Weni. Buru Silitonga ikut menggantikan orang tuanya untuk menjaga parkir di Tebing Tinggi. Luar biasa. Seorang mahasiswi UI yang sudah semester 6 ya Bu ya, semester 6. Tapi rela dia dengan ikhlas membantu orang tuanya bagaimana supaya ekonomi mereka bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya itu. Bapak ini dan ibu ini sebagai orang tua dari orang Batak yang sangat mencintai anak-anaknya dan tidak mau anak-anaknya ketinggalan dibanding dengan anak-anak yang lain. Juga memiliki 2 putri lain.
nanti Bapak ini cerita putri pertama, putri kedua dan putri ketiga, bagaimana kondisinya sekarang dan di mana kuliahnya. Ya, Pak Saud, silakan Pak Saud ceritakan sedikit tentang latar belakang keluarganya. Kalau latar belakang kami, ya semua mungkin udah tahu lah. Nah, karena kami kan bekerja di lapangan, jadi orang pun mengetahuinya, oh ini si Anu Silitonga. Nah, besoknya oh Silitonga, tahun depan oh Silitonga. Nah, jadi status pekerjaan kami ini memang orang sudah tahu. Udah berapa lama Pak? Ya, Tukang parkir di Tebing Tahun Tinggi? ada. Sekitar kurang lebih adalah 20 tahun sebagai 20 juru tahun. parkir. Sudah lama. Enggak naik pangkat juga ya? Gak ada yang menaikkan. Karena tahu jadi bandar. Gak ada. Iya Pak, tadi putri pertama sudah kita singgung. Sekarang putri kedua di mana nih Pak? Ya, putri kedua kami namanya Fani Anika berkuliah di Atmajaya. Fakultas apa Pak? Ya, Fakultas Kedokteran. Wah, luar biasa. Kedokteran. Udah semester berapa Pak anaknya? Yang Pada di saat kedokteran? ini sudah memasuki semester 4 lah. Semester 4 ya. Bentar lagi tamat ya. Terus putri ketiga? Putri ketiga ya masih di sekolah SMP lah, kelas 8. di kelas 8 saat Oke, ini. terima kasih Pak Saud. Terus begini Pak, Bapak kan dalam kehidupan sehari-hari kan banyak di lapangan. Ya. Bersama ibu ganti-gantian sebagai menjaga parkir, bagaimana supaya ada penghasilan kan gitu Pak ya. Terus bagaimana Bapak mendidik anak-anak ini sehingga mereka bisa masuk perguruan tinggi negeri, satu swasta fakultas kedokteran pula, yang semua orang tahu bahwa fakultas kedokteran itu sangat mahal dan sulit untuk diikuti. Ternyata putri Bapak luar biasa, sudah semester 4. Fakultas kedokteran swasta pula Atmajaya. Dan universitas ternama ya Bang di Indonesia ya. Ternama sama dengan UI, UI Atmajaya, juga. Jadi luar biasa Pak. Cuma kami mau tahu, masyarakat mau tahu bagaimana Bapak mendidik mereka, kok bisa mereka bisa memasuki dunia perguruan tinggi dengan baik. Awal mulanya begini, kita kan ada prinsip sama kami, apalagi filosofi orang Batak kan anak kokido hamoren diau. Jadi masih jenjang sekolah dasar lah, dari SD sudah kami pacu. Nah, kalau di sekolah kalian tidak ada dapat juara-juara, bagus kalian gak usah sekolah. Nah, jadi berpacu lah orang itu. Dari si kakaknya pun begitu. Setelah menjelang masuk SMP, saya camkan juga. Sekolah harus rajin, giat belajar. Kalau istilah ketinggalan pelajaran, bagus kalian tidak sekolah. Nah, karena saya camkan sama anak-anak ini, kalian lihat posisi kami ini kayak mana. Keluar pun bekerja, keluar berangkat pagi, pulang sore, rupiah pun dibawa pas-pasan. Nah, jadi kalau kalian sekolah seperti ini, hanya sekolah-sekolah biasa, dilihat kawannya masuk sekolah, ikut masuk. Tapi sampai pulang ke rumah nggak ada lagi apakah ilmu yang bawa pulang dari sekolah. Itu saya camkan. Nah, itulah jadi pelajaran lah sama anak-anak ini. Nah, ayo Kak, Dek, serius kita belajar, Bapak marah-marah aja gitu. Kalau nggak juara-juara kita nanti di stop kita sekolah katanya. Jadi dari SD mereka udah juara nih Pak? Iya. Sudah. Walaupun istilahnya Juara 1 terus. juara 2 kelas gitu. Jadi Juara nggak keluar 3 dari 3 besar gitu ya? Enggak lah. Puji Tuhan lah. Semenjak masuk SMP inilah Juara umum. adalah selain entah juara umum 3 adalah kan gitu. Enggak semestinya juara umum 1. Nah, jadi waktu masuk kelas 6 SD lah. Dengan gembira, Pak aku juara. Juara berapa nak? Juara 3. Alah. Bapak bilang kan harus juara 1. Oh itu kurang juga ya? Nah, kalau juara 3 pun Bapak pun juara 3-nya dulu. Nah, kan begitu kan. Iya. Nah, jadi seiring dengan jalannya waktu masuklah ke SMP. Iyalah SMP ya. Nah, SMP kelas 7 lah. Pak aku nggak juara. Aduh. Masuk kelas 3 SMP nggak juara. Jadi nanti kalau sampai kelas 8 nggak juara lagi. Apalagi mau hidupan kau nanti hari akan datang. Nah, itulah saya camkan. Jadi karena sudah capeknya mulut ngomong itu keserahkan sama Memotivasi mamanya. terus gitu ya? Udahlah, kau lah ke situ, ajarin anak-anakmu itu. Pokoknya udah sampai di situ lah aku ngomong sama anak-anak ini, gue bilang. Jadi diserahkan ke ibunya bagaimana Iya. memotivasi anaknya. Terus ibu gimana tuh?
mendidik mereka katanya jadi cinta belajar, cinta membaca Oh, itu iya. bisa nggak Ibu ceritain? Memang waktu SD anak saya sering saya bawa ke perpustakaan ya, perpustakaan umum. Disitulah saya antar jemput, naik sepeda dulu, belum ada kendaraan kita kan. Satu-satulah dibawa yang satu, tunggu yang satu gitu. Nah, sampai saya tidur di situ. Di perpustakaan itu. Bukan itu. Sampai ada berapa jam lah. Lama-lama saya ajak ke atas. Di atas kan ada bagian komputernya. Bermain komputer orang itu. Saya minta izin sama bagian perpustakaan dikasih. Dari situ orang tuh pandai main komputer. Oh, gitu. Hmm. Jadi itu gratis semua ya. Gratis semua. Sampai saya sendiri pun mendaftar jadi anggota Anggota perpustakaan demi anak-anak ini. Pinjam buku. Nah, dari SMP kelas 1 mulailah dapat juara juga. Nah, dapat juara terus, dapat sampai dapat juara umum. Saya aja nggak tahu kalau anak-anak ini dapat juara umum. Luar biasa. Lama-lama SMP ini orang ini udah berangkat sendiri ke perpustakaan tanpa aku temanin lagi ya kan. Berangkat sendiri. Nak, nanti kalau kamu kesulitan pelajaran pinjam aja buku di perpustakaan nak. Dulu kan belum ada internet kali. Kita kan nggak punya HP Android dulu. Namanya kita susah. Pinjam aja nak buku perpustakaan. Nanti kalian ke atas main komputernya. Iya mak katanya. Nurut semua anak-anak ini mudah-mudahan lah. Ternyata juara umum. Saya aja nggak nyangka. Saya Itu yang pasrah aja siapa sama itu, Bu? Tuhan. Yang nomor 1 atau nomor? Weni sama si Weni ya? Fani. Fani, oh. Abang Weni ini udah biasa bantu Bapak jadi tukang parkir? Udah biasa Duh, gitu? udah. Dari SMP. Oh, SMP Dari pun sudah anak-anak, terjun juga ya. Si Udah menang atas lah. Weni SMA, si Fani SMP. Oh, mereka sekolah di Tebing semua sampai SMA ya? Karena saya lihat videonya kan dia cukup pasti gitu mengarahkan. Iya. Memang sudah Udah pernah jadi biasa. Sudah mendarah lagi juga ya. Sejak umur berapa dia jadi bantu-bantu tukang parkir gitu kan? Sejak SMA kelas 1 lah. Iya. Terus dia sama teman-temannya nggak apa-apa gitu, nggak merasa minder, insecure. Sebenarnya sih namanya cewek ya kan. Iya, cewek Ada rasa lagi. minder juga. Iya kan, Tapi emang dia nggak peduli. Namanya membantu orang tua. Kerjaan yang Cantik lagi loh mulia anaknya gitu. saya lihat, Iya, kerjaan yang mulia membantu orang tua. Kadang teman-teman ada sepele lihat begini, udah lama aku nggak peduli kok. Nggak katanya. dihina-hina temennya, kita dibully gitu. Kadang ada juga sih. Ada juga. Kadang-kadang kan ada rasa malu orang tuh istilahnya. Namanya seorang perempuan. Adalah kawan sekolahnya masuk ke rumah makan, kan gitu. Sementara dia jaga parkir. Iya, itu Kadang-kadang tuh gimana tuh? Ada juga rasa malu ya, ada juga rasa malu. rasa Ya, malu. ya wajar Tapi lah Bu, namanya Anak remaja ya kan. perempuan lagi. Tapi dia karena memandang kami orang tua, kasihan dia nengok kami. Udahlah nggak apa-apa mak katanya. Loh dia bersyukur loh punya orang tua seperti bapak dan ibu dia Iya, bilang. memang. Iya dia bersyukur punya bapak seperti bapak dan ibu yang mendukung mereka sekolah gitu. Iya. Jarang loh Pak, anak-anak sekarang itu Mau ya bang? Mau. ikut terjun bersama orang tuanya, apalagi pekerjaan di lapangan seperti itu ya. Dulu anak saya ini si Weni setiap hari Minggu kan nggak sekolah, apalagi hari libur. Mak ikutlah aku ke parkiran bantu mama katanya. Nggak sekolah, nggak ada PR-mu nak, nggak ada mak. Ya udah yuk. Tapi kalau hari sekolah nggak bisa lah. Saya Oh, waktu libur, suruh pas dia. libur aja. Iya. Jadi pendidikan rohani mereka gimana Bu? Apa nggak ke gereja mereka? Gereja kebetulan kami Kami kan- Advent. Hari Sabtu. Iya. Oh, Sabtu ya, makanya Minggu bisa kerja ya. Iya, kan tadi. Iya. Iya. Terus gini Bu, gini Pak ya. Dia kan SMA di Tebing. Iya. Cuman nih ceritanya apa, bimbingan juga dia, bimbingan belajar juga dulu waktu SMA. Nggak ada ya, hanya sekolah itu aja ya dan belajar. Dulu memang pernah saya leskan bahasa Inggris waktu SD. Si Weni sekitar kelas 4 les bahasa Inggris, adiknya si Fania kelas 2 SD les bahasa Inggris ya di Rani. Ternyata waktu les-les itu mereka dapat nilai bagus. Ternyata kepala sekolah Rani langsung ngasih beasiswa sama mereka. Waktu les itu ya. Iya, pre uang les sampai sekian bulan, nanti sekian bulan. Ternyata waktu SD itu naiklah tingkatnya terus. Sampai ke tingkat masih SMP si W ini udah tingkat apa tingkat Expand ya. expand yang untuk anak kuliah. Masih SMP. Sebenarnya itu untuk anak SMA sebenarnya. Iya. Ternyata nggak ada kelas di Rani. Bu, nggak ada kelas Bu, kami untuk tingkat segitu. Sementara si W ini mau ingin sampai TOEFL.
Nah, ternyata ya udahlah pindah aja mak kata si Weni. Kami carilah kursus yang lain ke Matra. Ternyata Matra di bawah level si Weni istilahnya pendidikannya gitu. Enggak ini ya kan. Udah lebih hebat dia kan? Iya. Jadi saya carilah ke Tagore, jalan Badak kan. Ternyata di Tagore dilihat bapak ini semua prestasi dia di Rani bagus. Udah Wen, kamu bisa jadi guru di sini ngajar. Jadi guru pun. Waktu Jadi di waktu SMA udah ngajar dia Udah ya? kelas 2. Memang sudah terlihat ya. Sudah terlihat bakatnya ya. Iya. Tadi adiknya juga Pania juara bahasa Inggris kan? Se-ASEAN tadi. Se-Asia waktu SMA. Kategori bahasa Inggris lah. Se-Asia ranking 5 lah begitu. Terus gimana ceritanya ini kok bisa mereka langsung ke UI, ke Atma Jaya Kak gitu? Jaya Bu? gitu. Dulu gini ceritanya. Si Weni nih, Mak aku mau pingin kuliah katanya. Nak kalau bisa kamu cari yang negeri ya nak. Mama nggak ada uang kalau kalian swasta, kita orang susah nak, aku bilang. Ya udahlah, aku belajar ya mak. Iya aku bilang. Belajar dia les ngajar-ngajar privat ke tetangga-tetangga. Masih SMA ya? SMA sama ngajar di kursus bahasa Inggris Tagore setiap pulang sekolah. Iyalah ya. Bisa menolong dirinya sendiri ya. Iya. Pulang ngajar nanti dia kan udah sore dibukanya lah laptop. Belajar sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Saya itu tertidur. Udah banyak lah universitas di testing dia. Belum ada yang cocok di hatinya. Kok belum ada nak? Iya mak, belum ada yang cocok di hatiku. Ternyata itulah terakhir yang dicobanya di UI, menang dia. Jurusan yang sulit. Iya, geofisika. Itu online atau gimana tuh? Online lah ujiannya. Ada juga waktu itu kami ujiannya ada 3 kali testing, ada ke Medan. Ujiannya ke Medan. Jadi orang universitas kan disaring nilainya dari yang di sana, yang di sini kan dijadikan satu gitu. Udahlah nak, terserahmu lah mau ngambil di mana, aku bilang. Pokoknya sekitar Indonesia lah. Aku bilang gitu. Itu Weni belum dapat KIP itu di situ waktu dia lulus di UI itu udah dapat beasiswa belum? Itu belum ya Pak ya? Belum ya? Belum dapat. Disitulah sambil ngapa itu itulah diurus. Setelah kuliah dia baru. Kuliah ya. Iya, setelah kuliah. Setelah kuliah itu saya pergilah ke kantor dinas sosial. Saya memohon sama ibu itu supaya beasiswa anak saya dikeluarkan. Ternyata dilihat mereka nilai-nilai anak saya rapotnya bagus dari SD, SMP, SMA. Anak saya ini Pak nggak pernah dapat bantuan. Iya, anak orang susah. Gimana ini Bu, Pak? Aku bilang. Udah dikeluarkan mereka. Pak Dinas ini Sosial Tebing tinggi. Iya. Ini nanti ibu bawa aja di daftar anak ibu aja ini nanti ke perguruan. Nanti orang itu sendiri yang mengeluarkan kartu KIP-nya katanya. Dari UI lah ya. Iya. UI pun testing anak saya pun nilainya bagus kemarin itu di UI. Makanya dia bisa menang. Jadi waktu semester pertama udah dapat KIP dia tuh ya? Udah langsung dia dapat. Gratis semua biayanya. Iya. Oke Bu, setelah ini viralnya Weni tadi ya. Kami dengar ada perkembangan selanjutnya ya di Jakarta. Selain diwawancarai media-media lain termasuk televisi segala macam. Kami dengar ada juga bahwa Weni itu sudah dilamar untuk magang di perusahaan asing ya Bu ya? Iya, Pak, ya? puji Tuhan. Gimana ceritanya pula ini Bu? Iya. Itu setelah viral itu dia ya Bu? Sebenarnya iyalah setelah viral itu langsung ada panggilan perusahaan migas internasional. Dan dosennya pun mengasih tahu juga, Weni ini ada perusahaan kamu mau Wen katanya, tapi di Kalimantan. Jauh kali kata Weni kan. Di Batam pun ada juga sama dia Pak yang di Lampung ya ada juga. Banyak ya Bu. Ada 8 perusahaan. 8 perusahaan Itu kok berprestasi ya. Iya, gitu. mengundang dia ya untuk magang ya? Iya. Luar Kalau biasa. selama ini kan Bang yang udah tamat aja susah cari kerjaan ya. Ini dia dilamar Awal gitu aja ya. pun apa ya kan kerja apa pun mau ini udah langsung Perusahaan migas internasional. luar biasa ini ibu seorang Dia yang tamatan dilamar bukan Iya. bukan kita yang lamar ke perusahaan orang gitu kan. tua Luar yang biasa. hanya berpendidikan sekolah menengah ya kan Iya, tukang kan parkir. SMA kan Orang kan pekerjaan sok juga kali tukang orang tua parkir tukang parkir sok-sok nyekolahkan anaknya gitu. Tapi Ada bisa. pandangan-pandangan masyarakat iya seperti itu. bisa Kadang-kadang membawa ada juga anak ya Pak seperti ya itu. Iya. Mengatakan kalian seorang juru parkir Sok-sokan. tahu diri lah. Ada kayak gitu. Ada. Oh gini Pak, bagaimana apa namanya dukungan keluarga Iya. mungkin ada Iya. mungkin ya kan? Kok Bapak Bagaimana percaya dukungan diri keluarga menyamar terhadap anak iya? Bapak sampai perguruan tinggi gitu kan. Kalau untuk percaya diri di keluarga nggak ada. Oh, justru nggak ada. Nggak ada. Dan
pernah pun saya mengeluh, walaupun didengar mereka itu pun aku berani ngomong lah. Pernah mereka ngomong, yang adanya uangmu muliakan anak-anak nih. Sementara apapun statusnya serabutan ya pekerjaannya. Yang uang yang rupiah bawa pulang pun tidak seberapa. Nah, itu. Ada juga yang bilang gitu ya. Iya. Tapi Bapak maju terus gitu. Bah, ya haruslah. Ya harus kita majukan si anak-anak itu dah. Kita pacu terus. Dan udah saya camkan mana anak ini. Andalkan Tuhan setiap langkah kalian. Itulah aku bilang. Apapun ceritanya, Tuhan andalkan kita. Karena tiada mustahil bagi dia. Nah itulah. Iya, harus ada iman ya. Oke. Mantap Bapak ini. Iya. Ya kan? Terus gini loh Pak, di Jakarta itu kan biaya hidup kan tinggi loh Pak. Iya kan? Oke lah pemerintah membiayai uang kuliahnya dan segala macamnya. Uang belanjanya kayak mana Pak? Itu gimana Pak? Berapa lah Bapak kirim setiap bulan itu? Karena Kira-kira. gini, walaupun untuk anak mengeluh tentang itu, nggak pernah anak-anak nelpon sama saya, sama ibunya yang nelpon. Mamanya lah menjawab itu. Coba Ibu cerita nggak pernah nggak minta uang misalnya belanja mereka itu Ibu gimana mencukupkannya gitu? Memang kita sih nggak ada gaji bulanan ya, namanya parkir gaji harian. Jadi saya bilang, nak, mama cuman ada uangnya 100.000. Ya udahlah mak, nggak apa-apa kirim 100.000 tahanan tapi 3 hari makan apa adanya lah mereka. Terus sekalian lah ongkos Transjakartanya, ongkos mereka lah. Nah nanti 3 hari kemudian si kakaknya minta, itu sebelum keluar uang beasiswanya. Mak aku juga mak minta, kadang ada 50.000 kirim. Sampai anak saya pun makan 1 hari sekali, sedih juga loh. 1 hari sekali gitu, sisanya dia makan kerupuk-kerupuk gitu. Menangis juga saya. Tapi nanti Tapi disitulah Bu ya perjuangan itu Bu ya. anak perempuan makan sekali sehari mereka tahankan gitu ya Bu. Iya, kadang saya kan pas makan, aduh anakku di sana gimana? Apa, Aku udah makan gitu anak saya. Saya sedih juga sih. Ya, Bu, ya. Terus kalau Bisa kita maklumi kok ya kan. Apalagi gini lagi Pak, pas lah waktunya untuk pembayaran uang kos-kosannya. iya ya itu. Iya. Telepon Mereka mak. satu kos. Enggak, beda lah. Satu di Depok, satu di Jakarta Utara. Kan jauh itu. Jadi kalau menelepon sama maknya, mak uang kos-kosan. Jadi mamanya ngomong sama aku lah. Ya adanya itu. Tapi berhutang. Itulah kami sekolahkan anak dengan utang-utang. Berhutang kami. Yalah Bu. Itu Jadi- namanya Nanti terbayar Weni kerja. Iya. Jadi si kakaknya minta uang, kirimkan. Nanti adiknya nelpon, Pak, si Pani minta uang kos-kosan. Kadang-kadang dahi ini pun, ya udahlah, kita pinjam Lah lagi. dari orang gitu. Begitulah seterusnya. Iya. Ternyata cukup juga ya. Dicukupkan Tuhan Tuhan juga semuanya ya. rezeki itu. Iya Pak. Ya. Kadang pun Bu, menangis aku ngomong seperti ini Bu. Menangis sekali, tapi percaya aku Tuhan itu ada. Hidup Tuhan itu Bu. Sesulit apapun aku nggak peduli. Pokoknya kita mohon sama Tuhan lah. Pasti ada jalan keluar. Ada ya? jalan keluarnya. Iya Pak. Ya Pak Ibu. Sampai pun anak saya dulu ditegur ibu kosnya, Pania, ini udah lewat tanggal, gimana ini? Kata, aduh aku pun bingung, mak, gimana ini mak? Kata, pas lari tempat teman, pinjam uang. Anaknya pun pinjam duit juga sama temannya. Enggak, saya Oh ibunya. langsung saya kirim lah sama dia, takut anak saya diusir gitu. Jakarta bukan murah biaya kos-kosannya. Iya, memang agak mahal sih. Tapi dari tekad Bapak Ibu kita yakin kok, ya kan? Tidak lama lagi Iya tidak lama lagi Pak. akan bisa merasakan tersenyum ya kan Pak ya? Iya, Tersenyum benar, lah kita benar. yakin itu. Semua berkat Tuhan. Karena kita lihat kemauan anak-anak itu ada kan Iya. gitu. Dan mereka mengenal dirinya gitu ya. Tahu Artinya diri, tahu diri. Iya. Tahu dirinya siapa, tahu orang tuanya seperti apa. Jadi mereka ada tekad. Ya kan Pak? Nah, apalagi sekarang udah diundang untuk magang. Kan udah mulai nampak titik-titik cerah.
Terus adiknya yang kedua juga Ntar lagi kan? jadi dokter. Ntar lagi dari dokter. Nanti Puji bapak. Tuhan lah anak saya yang dokter ini nilai Itu IPK-nya siapa? bagus. Itu bapaknya dokter itu loh katanya kan. Iya betul. Ya, siapa sangka bapaknya tukang parkir, anaknya dokter. Iya. Yang satu perusahaan migas gitu kan. Saya pun waktu si Fania menang kedokteran, kami nggak nyangka loh. Itu testing seperti biasa juga itu? Itu 5 kali testing dia. 5 kali Oh iya tes. bukan undangan 5 ya. kali itu. Testing ya. Wah sulit juga loh, panjang Ya ceritanya. sulit lah Bu. Terus gimana ceritanya Bu? Ceritanya. Panjang Testing ceritanya. pertama dia ke Medan, ya kan, ke Medan aku temanin ujian, ternyata nilainya bagus. Testing kedua medalinya semua harus ditunjukkan, medali perak perunggu semua. Oh prestasi-prestasinya. Wah, Karena untuk beasiswa itu ya Bu. iya, ketiga keempat testing online. Kelima terakhir wawancara. Nah, jadi si Fani agak apa juga mak, kayaknya aku nggak menang nih loh mak katanya. Ya udahlah nak, nggak apa-apa, universitas yang lain aku bilang. Ditutup dia. Udahlah mak, ini nggak usah lah dibuka-buka, ini sulit mak katanya. Jadi datang kakaknya, udah buka aja deh, ini kan udah mau pengumuman katanya. Enggak, rupanya ternyata dibuka kakaknya. Atma Jaya, nomor 1 nama dia menang dari ribuan. Nomor 1 Bu. Dari ribuan yang testing. Dia satu-satunya menang. Tahun berapa? sama Tahun aja ya. tahun 2022 Sekarang semester lah ya. Semester 4. 2022. 2002. 2022 atau ya. 3 gitu. 2023 ya. Kan semester 4 sekarang. Nangis-nangislah kami, Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau wujudkan cita-cita anakku. Memang saya dulu kepingin jadi kuliah kedokteran, ternyata saya nggak bisa. Anak saya lah jadinya. Nggak nyangka saya bisa mau kedokteran. Jadi beasiswa dari Kip yang juga? biayai semua. Kip juga. Iya, lewat kampus Dokter juga Unyu. ya. Terima kasih juga lah sama pemerintah nih ya. Iya, terima kasih kasih banyak. sama Luar biasa pemerintah ya. Indonesia. Ya, Luar betul. biasa Bu ya. Dua anaknya Biaya nggak Ki. tanggung-tanggung itu. Di beasiswa pemerintah ya kan. Sampai tamat tadi Bu Berarti bilang kan. Iya. Bapak dan Ibu harus semangat lah ya kan, Iya, harus tambah harus semangat. Sebentar lagi ini perjuangan ini kan. Iya, kerja keras yang malam. Anak ketiga nih, yang putri Udah ketiga nanti ini. udah kerja bang kakaknya udah kerja nanti. Yes ya. Masih SMP ya Bu. Iya. Tapi pintar-pintar anak apa ya anak bapak dan ibu ya. Puji Tuhan lah si Casey Itu dari sekarang. kecil makannya apa itu? Ya macam-macam makannya ya. Apa yang dimasak di rumah. Enggak kok bisa pintar-pintar gitu. Sedangkan harus Makan pakai telur, Kadang digoreng, tempe disambal. tempe. Ya, Ya, itulah. sekali-sekali beli ikan gitu lah. Apa adanya di rumah. ya apa adanya aja rupanya pintar gitu kan. Iya, itu semua memang berkat yang mau kuasa. Taulah seorang ibu kan kalau berdoa istilahnya menembus langit ketujuh. Oh iya betul. Ya kan, dengan doa kuasa Tuhan. Iya, betul Memang juga. saya berdoa, Tuhan Kau berikanlah anakku ini kecerdasan hanya darimu. Itu ajaku. Hanya darimu, nggak ada dari yang lain. Berilah masa depan anakku yang cerah Tuhan gitu. Kau yang memberikan anak dan kepadamu lah aku serahkan. Oh, gitu doa. Memang Itulah doa dari, seorang ibu kan. dari kecil juga mereka sudah nampak ya baiknya, Iya. patuh sama Memang orang tua ya. si Weni dan si Fani waktu kecil pernah ngajar SD Nah itu sama orang Chinese. udah. Oh. Iya, iya, Chinese. iya. Iya, Chinese kelas. Di rumah-rumah ini. Iya, dipercaya orang Chinese dia Udah ngajar. ngajar dari SD. Udah. Dari SD. Oh, luar biasa. Iya, diajarinya anak-anak Chinese semua. Ya ampun. Dari SD kelas berapa ya, Pak? Aku lupa lah itu. Udah Pokoknya dapat SD duit lah. atau udah terima duit juga. Iya, jalan kaki mereka ngajar. Pintar Ajarinya. banget anak ini. Heeh. Sampai guru orang Chinese ini kan, apa bisa ini anak SD ngajar? Ternyata di testing Chinese nih mampu, bisa diajarinya. Mm-mm. Di rumah ibu ajarin lagi nggak mereka tuh atau belajar sendiri? Kadang kalau mana ya pelajaran dulu sama sekarang kan berbeda. Semana mampu aku lah. Nah, kan, semana mampu ya kan. Ibu ini pintar juga. Pintar itu tuh ada Sama katanya bapak kalau ini ya kan. kepintaran tuh dari ibu Dari kan. ibu ya. Saya jangan marah dulu bapak. Kalau bapaknya sih dulu pintar seni. Seni aja dia, musik. Iya, Kalau ya. saya sih ya itulah Memang pintar pintar. matematika ya Soalnya, kan. soalnya cita-cita ibu ini kan jadi kedokteran. Pengen jadi dokter dulu, ternyata nggak jadi ya kan. Berarti anak lah yang Anak lah dokter ya. jadinya. Iya, luar biasa Bu. Betul lah anak. Mantap kali Bu ini. Memang tadi agak-agak lain Leni ya kisahnya. Ibu bapak ini agak beda jauh umurnya padahal ya. Iya, kami. Bapak berapa umurnya? Jauh banget lah. Dia Tahun 1965 sama Tahun 80. Itu 60 ya? 1981. Ah, Helm satu. Iya udah Kok mau kali Bu ini sama bapak ya? kita banget. berarti waktu 15
nikah, 15 tahun ya? udah panglatu juga ya kan? Iya, iya memang. Usia 38 tahun. Aku waktu itu umur 22 tahun. 22. Iya. Tapi untung dapat jodohnya aku ya. Anaknya pintar-pintar jadi. Iya, puji Tuhan lah. Kalau nggak sama ibu nggak tahu gimana Ah. sama ini ya kan? Babak belur pun. Memang waktu itu saya akui lah, waktu SD saya memang juara-juara. Oh, berarti SMP saya betul juara. kan? Berarti betul kan bang? Iya. Memang dibilang anak-anak kan, Mak kayaknya kami ini pintar dari mama lo katanya. Ah masa? Iya. Emang dari gen ibu deh kalau Iya. anak-anak ini. Memang mama dulu Jangan suka. Pak. Salah lah. Memang mama dulu suka fisik. Aku memang ya aku akui lah kan, suka fisika, kimia, biologi. Aku suka itu bahasa Inggris. Nurun sama anak. Nurun. Bapaknya kan tadi seni ya kan? Nggak Ya, ada bapaknya yang seni, nggak ada yang nurun seni. Cocok lah, membackup ya kan Pak. Backup dari belakang. Parkir. itu videonya tuh sih. Iya betul lah. Tapi mereka nggak malu ya orang tua sebagai tukang Oh kayak parkir Robby ya. loh bang. Pakai Robby parkir. Jarang ada anak gitu mah. Cantik aku tengok. Ada aku tengok. Waktu aku tengok videonya Cocok kan jadi parmain. agak merinding. agak merinding. Iya memang betul. Dia pakai baju Robby parkir dia ini apa munduri sepeda Iya, motor. sepeda motor. Pak Tuhu malah kirim videonya. Kemarin itu dia ada diterima juga di perusahaan privat ya Pak. Siapa sih? Ciwi ini, tapi ditolak dia nggak lama, jauh kali. Papua itu ya? itu khusus untuk laki-laki, Nolak berat nolak kerjanya coba katanya. sampai nolak kerjaan Freeport itu. diterima. Timika Berat ya? mak katanya. Khusus untuk laki-laki nggak mau Freeport aku. ya? Iya. Nggak ada sinyal di sana katanya. Iya Ya lah, dulu Bu. terserah anak gue bilang. Iya lah, Maksudnya Bu. sampai nolak pekerjaan kayak gitu Iya. kan. Sementara orang payah kali cari kerja ya kan. Itulah kelebihannya bapak sama ibu ini ya kan. Iya, berkat Tuhan. tadi. Bergatuan semua. Jadi gini loh Pak Bu, mungkin anak bapak sama anak ibu ya termasuk yang apa namanya punya kesempatan lah ya kan, dari kasih pemerintah. Mungkin banyak juga anak-anak berbakat yang belum mendapat kesempatan seperti ini. Jadi mungkin bapak ibu bisa juga sampaikan kepada siapa, kepada masyarakat melalui media kita ini, termasuk juga harapan-harapan bapak terhadap pemerintah gitu. Apakah Bapak berterima kasih atau seperti apa ke depan atau masih kurang belanjanya gitu. Jadi apalagi anak-anak yang sudah baik seperti ini berprestasi, kan gak ada salahnya sih pemerintah menambah misalnya KIP-nya supaya uang belanjanya cukup, uang kosannya juga gitu kira-kira Pak. Ya, bisa juga Bapak sampaikan nanti adalah apa nama harapan Bapak lah ya terhadap anak-anak sekarang. Terus tadi cara Bapak juga untuk mendidik anak-anak itu supaya mereka tahu diri gitu. Tahu dia mengenal dirinya siapa. Kalau anak-anak itu tidak mengenal dirinya, susah berhasil loh Pak. Karena dia tahu loh, bapakku tukang parkir, ibuku juga. Aku tidak mau lagi seperti ini, kan kira-kira gitu kan. Harus lebih baik dari orang tuaku. Harus bisa kesenangkan orang tua gitu. Jadi Bapak juga bisa sampaikan nanti kepada pemirsa kita. Cocok Pak? Kalau harapan dari saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang masih dalam pendidikan, ya harapan saya dipaculah Pak. Apapun latar belakang kehidupan bapak, ya berpaculah. Haruslah diajarkan anak itu giat belajar, tekun, harus berprestasi. Pertama, ya andalkan dulu Tuhan. Ya. Di dalam kehidupan baru kita meminta, pasti dia memberi. Begitu. Ya, untuk harapan saya juga kepada pemerintah, kalau ada putra putri dari setempat yang berprestasi di akademis, ya tolong didukung, diperhatikan, karena tidak semua itu anak-anaknya yang dalam pendidikan itu yang ekonomi tinggi orang tuanya, belum tentu itu Pak. Seperti saya sendiri contohnya Pak, saya seorang juru parkir, ekonomi lemah. Tapi saya pacu anak saya, biar supaya jangan seperti kami lagi kehidupan anak-anak ini. Jadi termohon kepada bapak-bapak yang memimpin daerah setempat itu, ya perhatikan kami Pak, perhatikan yang ekonomi lemah ini Pak. Jadi itu saran saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Masalah beasiswa tadi Pak mungkin? Masalah beasiswa itu ya Yang Bapak terima alami selama kasihlah ini. kepada Bapak pemerintah pusat yang telah memberikan beasiswa kepada anak kami yang bisa masuk ke perguruan tinggi tanpa membayar. Terlebih kepada Bapak Jokowi dulu yang menciptakan
yang membuat kartu Indonesia Pintar. Nah, apalagi masa kepemimpinan Bapak Prabowo yang mensejahterakan pendidikan. Ya, terima kasih Bapak. Kiranya Bapak diberi perlindungan, kesehatan sama Tuhan Pak ya, untuk mensejahterakan pendidikan. Terima kasih Bapak. Pada Wali Kota Tebing Tinggi khusus Pak. Khusus untuk Bapak Wali Kota Tebing Tinggi Bapak Haji Iman Irdian Saragi. Pak, Selamat lah ya. selamat Pak ya atas pemasukan rumah yang baru semalam. Ke rumah dinasnya Pak. Dan tempo hari saya hadir Pak, berdiri. Jaga parkir. Datang berdiri, Bapak panggil yang juru parkir, silakan berdiri depan. Saya datang Pak. Terima kasih Bapak telah memanggil saya. Dimohonkan Pak, bagi anak-anak tebing yang berprestasi, ya dimohonkanlah Pak untuk bantuannya kepada, ya terususnya pada kami lah Pak, dan terumumnya pada ada pelajar-pelajar Kota Tebing yang berprestasi, ya diperhatikan Pak. Terima kasih Bapak. Ibu mungkin ada untuk anak-anak, bagaimana ibu-ibu, untuk ibu-ibu di rumah yang supaya bagaimana mereka mendidik anaknya supaya lebih baik gitu. Dari saya, kalau untuk seorang ibu ya, didiklah anak-anak kita dengan baik. Bimbing dia belajar di rumah. Apa pelajaran dia di sekolah, apa yang didapatnya dari sekolah, dan siapa pergaulan dia, kita harus tahu. Jangan kita biarkan mereka sendiri. Kita kasih arahan, kita pacu terus, kita dukung, dan kita pun jangan lupa berdoa sama Yang Maha Kuasa. Karena kita tahu seorang ibu ini kan hanya di rumah, beda sama seorang bapak, hanya cari uang. Jadi kitalah yang lebih dekat dengan anak, kita yang lebih tahu apa kekurangan anak dan apa kelebihannya. Jadi saya harap ibu-ibu harus bisalah membimbing anaknya terus. Mendukung anaknya apa mau dia, dan jangan dibiarkan dia begitu saja kan. Kalau bisa bagi Bapak pemerintah tolonglah dibantu, bagi masyarakat yang punya prestasi anak-anaknya dibantulah dengan semampunya supaya bisa untuk lebih maju lagi anak-anak yang berprestasi. Oke Bu, Pak, terima kasih Pak, Bu, atas kehadirannya dan juga tadi masukannya, sarannya kepada pemerintah, termasuk juga kepada orang-orang tua di rumah, sehingga jangan sampai melupakan anaknya. Ternyata bukan karena uang orang berhasil, tapi ada kemauan. Di situ ada kemauan, pasti ada di situ ada jalan. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita ke depan, khususnya anak-anak dari Tebing Tinggi Pak ya, Bapak juga sebagai orang lapangan lah kita bilang ya, nggak enak juga bilang tukang parkir, orang lapangan di Tebing Tinggi. Perhatikan juga Pak anak-anak di sana, mana tahu ada anak bandel, Bapak harus ingatkan, ya kan? Demikian juga sama ketiga putri Bapak, kami juga mendoakan semoga berhasil dan cepat tamat dan juga mengabdi kepada masyarakat, sehingga dia juga tidak melupakan anak-anak Indonesia yang berprestasi, sehingga mereka juga nanti setelah berhasil bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia yang berhasil. Cocok Pak? Nah, Bapak harus ingatkan nanti itu ya. Oke. Jadi terima kasih pemirsa atas wawancara kami dengan narasumber kami dari Tebing Tinggi. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton podcast Siplah. Terima kasih. Hora, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke.